Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Ivan. Seperti biasa kita bahas TPS gitu ya, bagian hitungan penalaran umum dan kuantitatif serta pemahaman dan pengetahuan umum. Kita bahas TO21 ya, kurang dari 2 minggu kita akan menghadapi UTBK. Tetap semangat teman-teman, jangan turun semangatnya sampai UTBK gitu ya. Kita mulai bahas soal yang pertama seperti biasa, penalaran umum. Di soal bilang berdasarkan 2 kalimat terakhir paragraf 2. Nah, oke, kita lihat 2 kalimat terakhir. Karena tinggal di bantaran sungai, mereka tak segan membuang sampah ataupun tinja mereka di sungai. Akibatnya, penduduk yang tinggal di bantaran sungai menjadi rawan terhadap penyakit diare dan muntaber. Nah, ini ada 2 kalimat nih, ada 2 bentuk implikasi, ada 2 bentuk sebab akibat. Tinggal di bantaran sungai, tak segan membuang sampah atau tinja di sungai. Ya, saya tulis dulu. Jadi apa itu? Karena tinggal di bantaran sungai, sehingga tidak segan membuang sampah. Ya. Akibatnya ketika tidak segan membuang sampah, maka ada akibatnya lagi. Penduduk yang tinggal di bantaran sungai menjadi rawan terhadap penyakit. Penduduk menjadi rawan penyakit lah saya tulis gini. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Jika tinggal di bantaran sungai, maka akan rawan penyakit. Nah, pada soal disebutkan jika tidak rawan terhadap penyakit diare, berarti lawan katanya nih negasinya, tidak rawan terhadap penyakit. Ya, maka kesimpulannya yang tepat adalah ingat kalau pakai begini negasi yang belakang gitu ya, negasi yang akibat, maka pasti tidak terjadi sebabnya. Sebabnya apa tadi? Tidak tinggal di bantaran sungai. Tidak tinggal di bantaran sungai. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Ini teks yang pertama, teks yang kedua ya. Kita lihat dulu soalnya. Berdasarkan kalimat 4 paragraf 3. Ya, ini saya hapus dulu. Meningkatnya wisatawan muslim setiap tahun ya, dan pertumbuhan pendapatan masyarakat muslim dari kelas menengah ke atas akan meningkatkan pendapatan Indonesia dari sektor wisata. Ada 2 komponen di bagian sebabnya. Sebabnya itu ada 2 komponen. Meningkatnya wisatawan muslim ya, meningkatnya wisatawan naik gitu ya. Dan ya, pertumbuhan pendapatan. Akibatnya meningkatnya pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata. Ya, pendapatan dari sektor pariwisata meningkat. Pendapatan pariwisata meningkat lah gitu ya. Pariwisata meningkat. Ya. Sehingga kita lihat soalnya. Jika pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata tidak meningkat, nah ini tidak meningkat nih. Ya kayak tadi tuh, berarti tidak terjadi sebabnya. Sebabnya siapa? Wisatawan tidak naik dan gitu ya, pertumbuhan pendapatan. Tidak terjadi ini. Atau apa? Tidak terjadi wisatawan naik, atau wisatawan tidak naik, atau wisatawan tidak meningkat gitu ya. Lawannya dari dan itu adalah atau. Jadi harus diganti dari dan jadi atau. Pendapatan tidak meningkat, atau pendapatan tidak terjadi pertumbuhan pendapatan. Jadi ingat, tidak terjadi yang pertama atau tidak terjadi yang kedua. Ya, mana yang paling tepat? Nah, ini yang A nih, wisatawan muslim tiap tahun tidak meningkat, atau ya, pendapatan masyarakat muslim dari kelas menengah tidak meningkat. Ya, tidak yang pertama atau tidak yang kedua. Jadi jawabannya yang A. Ya. Nah, itu dari teks yang kedua, kita lanjut ke hitungannya. 3 pangkat 202. Ya, saya hapus dulu ini ya. 3 pangkat 202 ditambah 32 dikurang 3 pangkat 200 dibagi 4 ditambah 3 pangkat 200. Karena ada 3 pangkat 200 muncul 2 kali, ini saya ubah juga nih. Jadi ini saya tulis kayak gini.
3 pangkat 200 dikali 3 pangkat 2, iya nggak? Ya, dikurang posisi dia saya taruh belakang, ya. Jadi 3 pangkat 200 ditambah 32, ya. Yang atasnya dulu yang saya rapikan, yang bawah tetap nggak diapa-apain. Ini sama-sama mengandung 3 pangkat 200, 3 pangkat 200-nya dikeluarin. Tinggal siapa? 3 pangkat 2 berapa? 9. Di sini koefisiennya berapa nih? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti kita ganti dengan angka 1. Ditambah 32. Ya. 9 kurang 1. 8. 8 dikali 3 pangkat 200. Ya. Ditambah 32. Nah, ada nggak hubungan 8 sama 32? 8-nya bisa dikeluarin. 8 dikali 3 pangkat 200 ditambah 8 dikali berapa biar jadi 32? Kali 4. Nah, baru saya tulis nih bawahnya nih. Bawahnya siapa? Bisa saya tulis juga 3 pangkat 200 ditambah 4. Iya nggak? Ya, bisa ditukar kan nggak masalah kan ya? Coret. Tinggal siapa tuh? 8. Ya. Maka jawabannya 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini saya tulis dulu angkanya nih ya. Saya tulis dulu karena ini bentuknya pecahan, makanya agak-agak riskan nih kalau nggak ditulis nih. Ya. Berapa itu? 1/4, 2/5, X per 2. Terus berapa lagi? 4/7, 5/8, 2/3. Salah, 2/3. 2/Y. 7/10. 8/11. Nah, udah ini cukup lah. Kalau ngelihat angkanya sebenarnya udah agak-agak mirip nih, 1, 2, 4, 5 gitu ya. Di sini 7, 8. Jadi kalau kita paksa atasnya jadi bentuk pola bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa nggak tuh? Ntar kita lihat ya. Bawahnya 4, 5, 7, 8, 10, 11. Bawahnya juga sama 4, 5. Di sini berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Nah, berarti si X per 2 ini si 3 sama 6 tuh. 3/6 berapa? Bisa disederhanakan nggak? 1/2. Iya nggak? Sehingga X-nya sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Ini bukan X-nya setengah ya. Si X-nya ini posisi si X nih. Ya. Nah, yang ini 6/9 bisa disederhanakan nggak tuh? 6/9 itu 2/3. Posisinya sama dengan Y tuh. Ya, ini si Y-nya. Jadi Y-nya 3. Ya. Begini polanya. Oke. Jadi jawabannya siapa? A. 1, X-nya 1, Y-nya 3. Ya. Kita lanjut. Nah, bilangan yang tepat untuk menggantikan ya. Saya hapus dulu ini ya. Oke. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya di atas adalah, nah sekarang angkanya berapa? 4, 6, 7, 6, 8. Ya, di sini 9, 4. Terus berapa lagi? 13, 7, sama 6. 7 sama 6 coba nih dikaliin dulu dia, atau kalau ditambahkan kekecilan ya. Ya, 7 kali 6, 42. Udah mirip-mirip tuh. 42 ke 46. Kalau yang ini dikaliin berapa nih? 91. 91 ke 4. Ya. Nah, berarti bisa tuh 42 ke 46 itu ditambah setengah dari 8. 8-nya dari sini nih. Ya, jadi 42 tambah 4. 46 kan? Iya enggak? Nah, yang ini juga sama tuh, 91 ditambah setengah dari 6. 91 ditambah 3. 94 bukan? Sehingga 100 itu dapat dari 9 kali 11 ya. 9 kali 11 ditambah setengah dari tanda tanya. Ya. Berarti 100 9 kali 11, 99 dikurangin pindahin kiri sama dengan setengah dari sesuatu. Berapa tuh? 100 kurang 99, 1. 1 itu setengah kali berapa? Setengah kali 2.
Ya, ini polanya. Ya, maka jawabannya berapa? Tanda tanya itu bisa diganti dengan angka berapa? Angka 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, sekarang kita masuk ke PPU. Ya, saya hapus dulu nih. Apa yang diminta di PPU? Lawan kata dari sekutu. Bukan kecil, ini bukan sekutu kecil ya, tapi sekutu apa namanya, satu bagian gitu ya. Berarti kalau sinonimnya atau persamaan katanya aliansi. Mereka berada pada pihak yang sama. Berarti lawan katanya adalah seteru. Ya, berseteru. Lawannya. Ya. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut, persamaan kata dari kata paralel pada teks di atas. Paralel itu sejajar. Ya, sejajar. Persamaannya adalah sejajar. Ya. Hubungan kata jurnalis dan berita. Ya. Jurnalis dan berita bisa dianalogikan dengan kata. Nah, jurnalis sama berita itu hubungannya apa? Jurnalis menghasilkan berita. Ya. Nah, mana yang paling tepat? Polisi menghasilkan rambu-rambu, kayaknya enggak ya. Ya. Dokter ya pasti bukan. D juga bukan. Peternak ya bukan peternak yang menghasilkan telur. Ayam yang menghasilkan telur. Pilot sama pesawat juga bukan. Maka yang paling tepat apa? Yang A. Legislator menghasilkan undang-undang. Legislator itu orangnya ya, gitu. Ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nah, kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Oke. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, ya ini daerahnya sudah terbagi dua dengan baik tuh. Ya, pasti penghubung antara mereka, penghubung daerah yang bentuknya C sama yang ini, itu pasti digabung. Ya, digabung. Daerah yang ini dulu deh. Yang ini siapa nih, daerah siapa? Irisan siapa? B sama C. Irisan B sama C. Ya, irisan B sama C. Irisan B sama C, irisan B sama C bukan gabungan, bukan yang C pasti. Ya, bukan irisan sama C, apa ini, C komplement. Ya, berarti jawaban C sama D sudah nggak mungkin, jangan dipilih. Ya, nah tinggal yang ini nih. Ini siapa? Ini si A. Ya, ini si A. Ya, digabung atau bukan? Bukan, tapi yang B-nya hilang. Berarti irisan siapa? Irisan yang bukan B. Ya, jadi bentuknya itu ya, ini B nih, ini A, yang ini diarsir. Berarti kan A digabung, kok digabung? Ada yang B, kalau yang B digabung sama yang B ya A semua kan? Ya, nah ini yang bukan B, berarti B komplement. Ya, berarti irisan A sama bukan B. Ya, irisan A sama bukan B. Terus apa tadi? Digabung sama siapa tadi yang ini? Ini B, iris C. Maka yang paling tepat jawabannya siapa? Yang A, yang B. Ya, yang B. Kita lanjut. Di 6 ujian pertama, saya hapus ini ya. Di 6 ujian pertama nilai Dani lebih tinggi 4 poin dari Dina. Di 6 ujian pertama. 6 ujian ya, si Dani ini Dina. Kalau misalnya dia bilang apa, Dani lebih tinggi 4 poin dari Dina. Ini berarti misalnya kita namain P, yang ini P plus 4. Si Dani 4 poin lebih tinggi daripada Dina. Nah, itu terjadi 6 ujian tuh. Paham ya? 4 ujian terakhir, Dina 1 poin lebih tinggi daripada Dani. Kita kan nggak tahu angkanya mereka berapa, yang penting 1 poin lah gitu. Dina 1 poin lebih tinggi dari Dani. Dani kita namain Ki deh. Maka dia nilainya Ki plus 1. Paham ya? Selisih rata-rata. Rata-rata Dani dikurang rata-rata Dina. Ya anggap aja Dani lebih besar lah. Kalau ntar ternyata hasilnya minus, berarti pasti Dina lebih besar daripada Dani. Kita ambil aja yang positifnya. Ya. Dani rata-ratanya berapa? Ini kali ini 6 dikali P tambah 4 ditambah 4 kali Q dibagi 10. Ini rata-ratanya.
Dikurang si Dina yang ini 6 kali P ditambah 4 dikali Q tambah 1 dibagi 10. Ya. Kita hitung deh tuh. Penyebutnya 10 semua soalnya, nggak masalah. 6 kali P. 6P ya. Ditambah 24 ditambah 4Q dikurang. Langsung kurang aja ya. 6P 4 kali Q, 4Q dikurang juga min 4Q. 4 kali 1 ketemu min 4. Ya. 6P sama 6P habis, 4Q sama 4Q habis. 24 kurang 4, 20 bagi 10. Jadi selisihnya 2. Selisih rata-rata mereka adalah 2. Ya. Kita lanjut. Nah, saya hapus ini. Saya hapus ya. Oke. Jika MNOP berada di tengah sisi persegi, perbandingan luas yang diarsir dengan luas persegi adalah, nah, kalau mau ngambil sisi perseginya 2 boleh gitu, atau 4 juga nggak masalah, ya. Atau nanti tapi agak repot kalau misalnya nyari, ini kan bentuknya persegi, apa ini namanya, trapesium, nyari MO sama titik ini ke sini boleh juga, jadi apa, trapesium. Atau nyari panjang persegi panjang ditambah segitiga juga boleh. Ya, tapi yang paling enak ya, ini saya gambar dulu perseginya. Nah, diarsir ini kan? Ya, diarsir ini kan ya. Ini kalau misalnya saya hubungkan, ini saya hubungkan, ya. Ini saya hubungkan juga. Yang diarsir itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi perbandingan luas yang diarsir banding luas persegi panjang, yang diarsir adalah segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segitiga. Ya. Lalu yang semua segitiga ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi perbandingannya 5 banding 16. Tanpa kita harus nyari panjang sisi masing-masing. Ya. Jadi perbandingannya 5 banding 16 yang E. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Bentuk sederhana, saya hapus ini ya. Bentuk sederhana dari 1 per X min 1 dipangkatin berapa itu dia? Min 1 dikali 1 min X dibagi 2 min X. Pangkat 2. Terus X min 2 dibagi 1 min X pangkat 3. Pertama sifatnya, kalau pangkat min 1 itu angkanya boleh dibalik. Jadi apa itu? X min 1 dibagi 1. Nggak ngaruh ya. Lalu pangkat 1 jadinya, pangkatnya jadi plus. Ya, nggak usah pangkat 1, nggak usah ditulis. Terus, ya, pangkat 2 itu, ini 1 min X. 1 min X pangkat 2. Bawahnya 2 min X pangkat 2. Yang atas X min 2 pangkat 3. Bawahnya 1 min X pangkat 3. Ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1 nih saya tulis deh. Ini pangkat apa? Ini 1 min X pangkat 2, ini 1 min X pangkat 3. Ini kita jabarin dulu. Ini minnya saya keluarin tuh. Jadi min 1 min X. Kenapa? Untuk ngejar bentuk 1 min X. Lalu 1 min X pangkat 2. Ya. Terus X min 2. Ya benar. Pangkatnya 3. Saya tulis ya pangkat 2 dikali pangkat 1. Boleh kan? Iya kan? Bawahnya 2 min X pangkat 2. Ya. Itu sama aja dengan X min 2 pangkat 2. Kenapa? Pangkatnya genap. Ya, coba aja dengan misalnya 4 kurang 7 pangkat 2 dengan 7 kurang 4 pangkat 2. Hasilnya pasti sama. Ini saya tulis 1 min X pangkat 3. Nah, ini habis nih. Pangkat 3, ini juga pangkat 3. Ya enggak? Yang ini habis sama ini. Karena, ya,
Makanya saya tulis tadi di pangkat 2 sama pangkat 1 dipecah. Nah, tinggal siapa tuh? Min dari X min 2. Min dari X, min X plus 2. Ya. Atau nulisnya kalau di situ pilihannya yang ada apa? 2 min X. Ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Operasi bilangan didefinisikan ya, kurung begitulah pokoknya ya. A, B, C nilai sama dengan min A plus B min C. Ini saya hapus ya. Min A, jadi kotak bawah begitu. A, B, sama C. Itu min A plus B min C. Nah, nilai siapa itu? Min 2, 3, 2 itu sama dengan, salah kurungnya. Berarti min dari min 2, ya, ditambah 3 dikurang 2. Berapa nih? Min 2, 2. Tambah 3 kurang 2, 3. Nah, yang tanya bukan itu. Yang tanya bentuknya itu sama dengan siapa? Yang A, kita hitung atu-atu tuh. 2, 1, 3. Salah. Berarti min A, min 2. Tambah 1 kurang 3. Sama nggak dengan ini? Enggak. Ya. Yang B. 0, min 1, min 2. Berarti min 0, ya. Plus B berarti di sini min 1, min 1, min C. Ini min berarti di sini plus 2. Sama nggak dengan 3? Enggak juga. Lalu cek yang C, nanti nggak sama juga hasilnya. Silakan sendiri. Nah, yang D itu hasilnya sama tuh. 0, 1, min 2. Nanti dapatnya min 0 plus 1 min 2 jadi 2. Jadi dapatnya 3. Maka jawabannya yang D. Ya. Nah, ini yang operasi bilangan. Oke. Silakan coba lagi yang E, ya. Oke, kita lanjut lagi. Soalnya ada soal sebuah ruangan yang baru selesai direnovasi akan dipasangi lantai berbentuk persegi. Lantai keramik berbentuk persegi. Ukuran aulanya 33 meter sama 24 meter. Ukuran keramik yang mungkin digunakan untuk menutupi lantai ruangan tersebut tanpa mengubah atau memotong ukuran keramik adalah, ya kita bagi aja tuh. Kalau misalnya lebarnya 24. 24 bagi 2 bisa, dibagi 2 bisa. 33 bagi 2 bisa nggak? Sisa 1 kan? Jadi satunya itu harus motong dari yang 2 itu. Berarti ini yang ini nggak bisa. Ya. Atau kita pakai kalau pakai 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter dapat 10 meter. Iya kan? 4 keramik dapat 10 meter. 4 keramik lagi dapat 20 meter. 4 keramiknya nggak bisa pakai 2,5 meter. Iya kan? Apalagi yang 3 meter. Jadi 2,5 meter, 2,5 meter nggak bisa. Ya. Nah, berarti coba kalau pakai 3, 24 bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Ya. 33 bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Nah, itu berarti pakai yang 3 kali 3. Ya, coba kalau 3 pakai 3,5, 24 kalau pakai 3,5 nggak bulat hasilnya itu. Ya. Pakai 4 meter yang 33 nggak bisa. Ada nyisa 3 meter, butuh 3 meter. Salah. Butuh 1 meter ya, nyisa 1 meter itu dipotong dulu. Ya kan? Maka yang dipakai adalah keramik ukuran 3 meter kali 3 meter. Ya, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut. 4 coin are tossed. Ya. Intinya gini, poin ini minta soalnya koin ini dilempar gitu ya. Ya, 4 koin dilempar. Probability peluang muncul 2 head gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin istilah yang dipakai itu adalah kepala sama ekor. Kalau kita mungkin makainya angka sama gambar gitu ya. Jadi jangan bingung. Yang diminta 2 kepala itu maksudnya anggap aja salah satunya lah ya. 2 angka gitu misalnya ya. Kalau kayak gini enaknya kalau bicara 4 koin gini ya. Yang paling enak itu pakai segitiga apa namanya itu? Pascal tuh. 1 1 1 2
1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, angka kedua ini kalau udah muncul 4, ya udah kita, karena diminta 4 angka, 4 koin, sorry, maka angka keduanya ini harus muncul 4. Kalau 5 ya berarti di sini sampai 5. Ya. Nah, setelah ini di bawahnya tulis 4, kecil aja nih, 4, 4, 5. Kurangin 4, mulai karena 4 angka mulai dari 4, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Terus yang diminta apa? To head, ya, kepala, ya, ini tulis kepala deh gitu ya. 4 kepala. Ini berarti apa artinya? 4 kepala ada 1 kemungkinan. Yang 3 kepala ada 4 kemungkinan. Ya. Ini 2 kepala, ini 1 kepala, ini 0 kepala. Nah, yang diminta apa? Peluang dari 2 kepala. 2 kepala mana? Ini. 6. Ya. Jumlahin semuanya. Ya kalau repot menjumlahin, 2 pangkat aja. 2 pangkat jumlah koin. Jumlah koinnya berapa? 4. Ya, atau jumlah ini bolehin ditambah ini. Ya, sama hasilnya pasti 2 pangkat 4 juga. Jadi dapatnya 6 per 16 atau 3 per 8. Ya. Ini cara paling simpel. Ini berlaku untuk semua kejadian yang bisa terjadi 2 kemungkinan. Maksudnya apa? Kelahiran anak bisa laki bisa perempuan. Banci nggak dihitung, maaf aja ya, nggak dianggap gitu ya. Lahir manusia normal gitu, kalau normal laki atau perempuan, ya. Ya kalaupun ada kelainan ya beda lagi ceritanya itu ya. Tapi kalau nggak laki atau perempuan, nggak ada jenis kelamin ketiga. Atau menang pertandingan bulu tangkis, bisa menang bisa kalah, nggak pernah ada. Atau pernah ada nggak sih pertandingan bulu tangkis seri gitu? Nggak pernah ada kan? Ya, maka nah kalau sepak bola nggak bisa dipakai. Sepak bola nggak bisa dipakai tuh. Sepak bola kemungkinannya ada 3 kemungkinan, menang, kalah, seri. Ya, untuk setiap kejadian yang menghasilkan 2 kemungkinan itu bisa pakai ini nih. Ya, bisa pakai ini. Tapi nanti beda lagi ceritanya kalau misalnya kemungkinannya beda. Misalnya peluang menangnya 80%, nah itu beda lagi ceritanya. Tapi bisa dipakai ini konsepnya. Ya, setiap kejadian yang muncul 2 kemungkinan. Ya. Oke, jawabannya 3/8. Kita lanjut. Saya hapusin ya. Total gaji tim pemasaran yang terdiri atas Vika, Vida, Vina. Ini satu tim kompak banget namanya itu ya. Totalnya 12,6 gajinya. Gaji Vika 80% dari gaji Vida dan gaji Vina 90% dari gaji Vika. Vika K, saya kasih lambang K ya. K itu ya 80% ya atau 80/100 dari Vida D. Ya. Gaji Vina N 90% 90/100 dari gaji Vika. Nah, Vika-nya substitusi aja tuh. Ya. Vika-nya berarti gaji Vina 90, oke saya taruh nulis gini di bawah. Gaji Vina ya 9/10 dikali ya K-nya diganti sama ini. Berapa itu? 8/10 D. Jadi gajinya Vina 72/100 atau 72% dari gajinya Vida. Selisih gaji, oh iya sorry, jumlah mereka Vika, Vina, Vida itu 12,6. Ya, Vika berapa? Vika kita ganti dengan 0,8 D. 0,8 aja ya. 0,8 D. Vina berapa D tadi? 0,72 D. Vida ya D aja udah. Biar jadi satu variabel. 12,6. Ya. Berapa tuh dapatnya tuh? 1,8 berarti 2,5 benar ya? 2,52. D sama dengan 12,6. Nah, dibagi deh. D-nya sama dengan 12,6 dibagi 2,52. Jadi dapatnya berapa itu? 5, D-nya 5. Ya, atau di sini karena saya pakai 12,6 jadi ini juta. Juta rupiah nih ya. Juta. Ya, 12 juta. Jadi ini si Vida 5 juta. Siapa yang paling kecil kira-kira? Kalau si siapa ini namanya? Vika 80%, Vina 90,
Vina dari Vida itu 72%. Makanya yang paling kecil nih. Si Vina ya 72% dari Vida. Berarti 72/100 dikali 5. Nah, dapatnya ini 3,6 juta. Ya. Sehingga selisihnya berapa? Pertanyaannya apa? Selisih gaji terbesar sama terkecil. Nah, ini dikurangin nih. Dapatnya 1,4 juta. Maka jawabannya yang C. Ya. Kita lanjut. Soal berikutnya, saya hapus ini ya. Ali membayar, nah ini eliminasi lagi kayaknya nih. Ya. Ali membayar, saya hapus ini, berapa itu? 43.000 untuk 3 spidol dan 4 pulpen. 3 spidol, 3S ditambah 4P sama dengan 43. Umar membeli 5 spidol. Ini spidol ya, bukan 5 itu. 5 spidol ditambah 3 pulpen itu berapa? 46. Harga 2 buah spidol mah mau nggak mau kita nyari masing-masing spidol sama pulpen berapa. Ya. Misalnya yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 4 biar sama pulpennya. Berarti dapatnya berapa itu? Dapatnya ini 9S ditambah 12P sama dengan 129, ya kan? Yang ini 20S ditambah 12P sama dengan 46 kali 4. Berapa itu? 46 kali 4, 92. 92 kali 2, 184. Ya kan? Nah, biar positif bawah kurang atas saja. Daripada ketemu minus kita kan. 20S kurang 9S. 11S. Ya kan? 12P sama 12P habis. 184 dikurang 29 dapatnya berapa itu? Ini 5 ya, dapatnya 55. Sehingga S-nya spidolnya harganya 5.000. Sorry, 5.000. S-nya 5.000, kita masukin ke salah satu. 3 kali S. Berapa itu 3 kali S? 3 kali 5, 15. 43 kurang 15. 43 kurang 15. Berarti 4P itu nilainya 28. Jadi P-nya berapa? 7. Ini P ini pulpen ya, bukan P yang itu tuh. Nah, P itu 2, P yang ditanya itu 2 spidol. 2 spidol, spidolnya berapa? 5 kali 2, nilainya 10. Q-nya, sebuah pulpen, pulpen berapa? 7. Jadi jelas pasti P lebih besar daripada Q. Ya. Kita lanjut. Nah, diketahui kubus seperti pada gambar. Ya, saya hapus dulu ini. Sudut PQR, PQR berada pada kubus ya. Sekarang kalau teman-teman lihat PQ itu apanya kubus tuh? Dia diagonal sisi. Ya. QR juga diagonal sisi. Kalau dibayangkan PR itu juga bagian yang sama, yaitu sama-sama diagonal sisi. Ya, ini layarnya nggak boleh saya coret aja nih, repot kan. Jadi P ke R ini diagonal sisi. Berarti ini sama-sama diagonal sisi semua. Efeknya apa? PQR adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sudut dalamnya berapa nilainya? Maka sudutnya pasti 60 derajat. Q-nya 45, jelas pasti P lebih besar daripada Q. Nggak usah ngitung nih, ya, karena PQR segitiga sama sisi. Ya, maka sudut PQR pasti 60 derajat. Oke. Kita lanjut. Seorang anak mengikuti 5 kali ujian dan memperoleh nilai rata-rata 89. Nilai ujian yang mungkin dari 0 sampai 100. Nilai minimum yang mungkin. Yang mungkin, jadi sekecil-kecilnya nilai berapa paling kecil gitu ya. Oke. Logikanya gini. Ya. Nilai terkecil itu akan terjadi jika misalnya saya namain nilai terkecilnya adalah T. Satu aja yang terkecil. Yang lainnya besar gitu, biar ada si T paling kecil. Maka yang besar itu si 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Kan ada 5 ujian kan.
dibagi 5. Ya, dengan kondisi 4 nilainya besar, paling besar, T-nya akan mendapatkan nilai paling kecil. Ya. Nah, ini rata-ratanya berapa? Ini rata-ratanya nih 89. Sehingga T ditambah 400 sama dengan 5 kali 89 berapa tuh? 90 kali 5, 450 berarti 445. Ya, maka T-nya pasti 45. T-nya 45. Nah, nilai paling kecilnya 45. Ya. Q-nya berapa? 39. Maka kesimpulannya pasti P lebih besar daripada Q. Ya. Kita lanjut. Nah, saya hapus ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Fx-nya apa itu? Fx-nya X kuadrat min Px min 4 dibagi siapa itu? X kuadrat min 4. Penyebutnya bisa difaktorin tuh. X min 2 dikali X plus 2. Ya. Nah, penyebut itu nggak boleh 0 tuh. Ya. Maka dia kalau mau bernilai di Fx-nya mau punya nilai, maka X-nya nggak boleh 2 sih, karena dia bikin 0. Dan X-nya juga nggak boleh berapa? Min 2. Ya, nggak boleh min 2 sama 2. Ya, maka benar pernyataan 2 tuh, langsung dapat tuh kelihatan. Fx terdefinisi untuk X tidak sama dengan 2 dan min 2. Ya, jadi pernyataan 2 bernilai benar. Oke. Nah, coba cek 1. Ya, cek 1. 1 bilang apa? P-nya 3. Kita ganti X kuadrat min 3X min 4 dibagi X min 2 dikali X plus 2. Bisa nggak difaktorin? Yang atas faktornya jadi X min 4 dikali X plus 1. Bawahnya X min 2 dikali X plus 2. Nah, bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa disederhanakan. Maka pernyataan 1 salah. Karena dia nggak bisa dicoret nih. Ya kan? Ya, 1 salah, 3 pasti salah. Pernyataannya juga nih, Fx bisa disederhanakan menjadi persamaan linear. Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Ya, masa kalau dibagi jadi persamaan linear kan hampir nggak mungkin. Ya, nggak mungkin malah. Ya kan, kalau mau jadi persamaan bentuknya rasional begini. Kalau bisa disederhanakan ya. Gitu. Atau habis malah. Jadi 1 nilainya. Jadi pernyataan 2 benar. 1 salah, 3 salah. Jadi jawabannya pasti 2 sama 4. Coba cek kalau P-nya 0. Ya, kalau P-nya 0, ini 0 nih. Maka X min kuadrat min 4 dibagi X kuadrat min 4. Nilainya pasti 1. Ya. Oke. Jadi 4 benar. Jadi jawabannya 2 sama 4 saja. Ya. Nah, kita lanjut. Bilangan bulat berurutan yang memenuhi bentuk A kuadrat tambah B kuadrat min 1. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah nah, ini kalau mau ngambil angka lagi juga boleh. Ini saya hapus ya. Bilangan bulat berurutan. Ya. Angkanya berapa ya? Terserah berapa. Oke. Misalnya P-nya itu saya ganti spidol dulu. P itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 1. A-nya 2, berarti B-nya 3. Masukin, P-nya berapa tuh? 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. 4 tambah 9. 4 tambah 9 berapa? 4 tambah 9 berapa? 13. 13 kurang 1. 12. Ya. Nah, dengan ngambil contoh 2 sama 3 aja, P-nya dapatnya 12. Pernyataan 1 benar atau salah? Salah. Karena apa? Ini aja udah menyatakan ngambil 1 titiknya salah, ngambil 1 pasangan aja A sama B menghasilkan P-nya salah, ya berarti pernyataan 1 udah pasti salah. Bisa nggak? Mungkin nggak dia nilai bilangan satuannya 5? Mungkin aja gitu. Ya. Kita kalau ngambil pas angkanya berapa bisa jadi dapat 5. Tapi di sini udah membuktikan bahwa pernyataan 1 tidak selalu benar. Bisa benar, bisa salah. Ya. Jadi 1 salah.
P-nya kelipatan 3. Oh, di sini kelipatan 3. Iya, benar. Oke, kita coba ngambil angka yang lain. 3 sama 4, 4 sama 5 misalnya. A-nya 4, atau A-nya 3 dulu deh. 3, B-nya 4. Ya, 3 kuadrat 9. 9 tambah 16, 25. Kurang 1, 24. Ya, A-nya 4, B-nya 5. 16 tambah 25. 16 tambah 25 berapa tuh? 41. 41 kurang 1, P-nya 40. Nah, ada satu angka yang bukan kelipatan 3. Ya, berarti pernyataan 2 udah salah. Ya. Jadi 1 salah, 2 salah. Ya, 1 salah, 3 pasti salah. Terus 2 juga salah. Ya. Maka 1 2 3 pasti salah. 4. Ya, coba nih kalau dicek 12, 24, 40, kalau ngambil angka lagi juga pasti sama. Ya. Ini cara ngambil angkanya. Jadi jawabannya pasti D. Yang benar hanya habis dibagi 4. Tapi kalau mau cara normalnya gini. Kalau gitu misalnya A itu adalah bilangan genap, 2K misalnya. B itu pasti angka selanjutnya yaitu 2K plus 1. Gitu. Ya. Nah, masukin tuh P. Ini cara lainnya ya. A kuadrat tambah B kuadrat min 1. Jadi 2K dikuadratin ditambah 2K tambah 1 dikuadratin kurang 1. Jadi 4K kuadrat ditambah 4K kuadrat ditambah 4K. Ini kalau jabarin jadi apa? Tambah 1 min 1 kan? Ini habis nih. Jadi berapa? 8K kuadrat tambah 4K. Apa yang bisa dikeluarin? 4 sama K bisa dikeluarin tuh. 4K dikali 2K tambah 1. Nah, karena ada 4 sama K, ya ada bilangan 4, maka pasti nilai P itu pasti kelipatan 4. Ya. Tapi satuannya 5 nggak ketahuannya berapa. Kelipatan 3 nggak mungkin. Karena, maksudnya bisa jadi kalau K-nya kelipatan 3. Tapi K-nya belum tentu angka 3 kan? Atau kelipatan 3. Jadi belum tentu kelipatan 3. P bukan bilangan kuadrat. Ya ini aja udah membantah tuh. Ya kan? Ini juga belum tentu bilangan kuadrat. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi jawabannya yang D. Hanya 4 saja yang benar. Ya, kita lanjut. If n, saya hapus ini ya. If n is positive integer, integer itu bilangan bulat. Ya, integer itu bilangan bulat. Dengan P-nya ada 2 pangkat n plus 1. N bilangan bulat. P sama dengan 2 pangkat n plus 1. Is 0 the remaining of P divided by 3? Apakah 0 sisa dari P dibagi 3? Jadi P dibagi 3, apakah 0 sisanya gitu ya? Nah, coba cek yang pernyataan pertama. Itu ditanyakan, apakah ini sisanya 0? P dibagi 3, apakah bersisa sama dengan 0? Pertanyaannya itu. N-nya pernyataan 1 bilang N-nya genap. Genap, even. Ya. Misalnya N-nya 2. 2 pangkat 2, berapa tuh? 4. 4 tambah 1, 5. Sisanya 0 nggak? Enggak. Sisanya 1. Ya. Sisanya 1, sisanya 2. N-nya 4. 2 pangkat 4, 16 tambah 1. Ya. Sisanya berapa? 2 lagi. Ya kan? 2 pangkat 2, 16 tambah 1, 17. 17 bagi 3, sisanya 2. N-nya 6. 2 pangkat 6 itu 64. 64 tambah 1, 65. 65 bagi 3, sisanya 2 lagi. Ya. Jadi kalau diterusin ini sisanya 2 terus nih kalau bilangan genap. Cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Jawabannya apa kalau ditanya gini? Apakah sisanya 0? Enggak. Sisanya berapa? 2. Nggak pernah 0. Gitu ya. Bukan 0. Tidak pernah 0. Ya. Jadi ini 1 cukup. Karena dia tidak pernah 0. Ya. Kecuali kalau muncul 0, muncul 2 sisanya. Ya berarti nggak jelas tuh. Bisa 0, bisa bukan 0. Nah, kalau ini cukup nih karena apa? Semuanya pasti bukan 0. Ya, 1 cukup. Pernyataan 2. N lebih besar daripada 3. Ya, misal kita ambil N-nya berapa? 4
Ketika 4 sisanya 2. N-nya 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 berapa itu 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 berapa sih? 32. 32 tambah 1. 32 tambah 1 berapa? 33. 33 bagi 3. Sisanya berapa? Sisanya yang tanya ya. Sisanya 0. Nah, ini udah beres tuh. Ketika N-nya 4 sisanya 2. Ketika N-nya 5 sisanya 0. Nah, ini nggak jelas. Kenapa? Bisa apakah sisanya 0? Bisa 0, bisa bukan 0. Berarti apa? 2 tidak cukup. 2 tidak cukup karena nggak jelas. Ya, bisa 0, bisa bukan 0. Jadi jawabannya apa? Yang A, statement 1 alone is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient to answer the question asked. Oke, kita maju ke soal berikutnya. Ya, jajaran genjang ABCD dengan AB sama dengan 2AD, berapa sudut DKC? Itu ditanyakan ya. Kita gambar dulu apa namanya tuh jajaran genjangnya. Ya. Ini A, B, C, D, ya. Lalu ya, ini K. AB sama dengan 2AD. Ya. Pertanyaannya berapa DKC? Sudut DKC. DKC ini ditanyakan ini. Ya. K di tengah AB. K di tengah AB. Pernyataan 1, K di tengah AB. Hati-hati ya. K di tengah. Ya, berarti apa? Kalau K di tengah ya, kalau K di tengah berarti ini sama dengan ini bukan? Ya. Sedangkan tadi AB itu 2AD. Kalau ini panjangnya X, ini panjangnya X, ini 2X kan? Maka AD juga X. Ya. Kalau ini X, maka sudutnya kalau misalnya di sini saya namain nanti kita akan dibagi 2 banyakan gitu ya. Maka ini 2 alfa. Ya, berarti yang ini adalah ya sudut siapa itu? Saya namain ini sudut D, ini pernyataan 1 ya, K di tengah. Ya. Berarti sudut ADK dengan AKD sama itu kan ya? Ya. Ini ADK dengan ditambah AKD, sudut AKD ditambah yang 2 alfa tadi sama dengan 180. Karena nilainya sama, saya tulis 1 aja, berarti 2 kali ADK itu sama dengan 180 kurang 2 alfa. Sehingga sudut ADK berapa? Bagi 2 kan ya? Bagi 2. Jadi 90 minus alfa. Ini 90 minus alfa. Ini juga 90 minus alfa. Ya, nulisnya gimana? 90 dikurang alfa. Kalau ini X, ini juga X. Ya. Oke. Kalau ini 182 alfa, nah sifat jajaran genjang karena AD sama BC sejajar, maka pasti 2 sudut ini jumlahnya 180 tuh. Maka sudut ini nih, itu 180 kurang 2 alfa. Ya. Jumlah sudut dalam segitiga berapa? 180 derajat. Perhatikan BKC. Kalau gitu ini pasti alfa, ini pasti alfa. Ya. Biar apa? Jumlahnya 180. Kok ini alfa, ini alfa? Alfa tambah alfa berapa? 2 alfa. Ditambahin ke sini. 180 enggak tuh? Ya. Nah, perhatikan sisi yang ini nih. Ini alfa. Ini 90 kurang alfa. Jumlah ini berapa? 180. Alfa tambah minus alfa. Habis kan? Ini 90. Maka ini berapa nih sini? Di sini pasti 90. Ini kan DKC tadi kan? DKC. Ini pasti 90 derajat. Ya. Nah, ini kayaknya harus kita cari memang sampai dapat nih. Berarti cukup nggak pernyataan 1? Cukup. Pernyataan 1 cukup. Berapa DKC-nya? 90 derajat. Ya. Berarti pernyataan 1 cukup. Ya. Pernyataan 1 cukup. Oke? Pernyataan 1 cukup. Lalu, pernyataan 2 coba lihat. Nah, pernyataan 2 itu bilang apa?
BK sama dengan BC, BK sama dengan BC, sama lagi nggak tuh? BK sama dengan BC. Jadi kalimat ini, K di tengah AB dengan BK sama dengan BC itu kalimat yang menghasilkan kondisi yang sama. Kalau BK sama dengan BC, ya BC sama dengan AD, maka AD sama dengan kan ini dua kali tadi kan ya kan? AB sama dengan 2AD. Ya. K di tengah-tengah AB. Lalu BK sama dengan BC, ya sama juga di tengah-tengah juga hasilnya. Perhitungannya akan sama. Sehingga apa? Sehingga pernyataan 2 sendiri, pernyataan 2 juga cukup karena nilai pernyataan 2 sama pernyataan 1 sebuah kalimat yang bernilai sama. Ya, sehingga 1 cukup, pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Maka jawaban yang kita pilih adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Ya. Gitu. Oke. Nah, kita sudah sampai di ujung soal terakhir tadi itu. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat teman-teman. UTBK sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.